Sebelumnya saya sangat berterima kasih sekali untuk, semua, peserta webinar ya yang, bisa atau berkenan hadir di malam ini. Malam ini kita akan, menyajikan topik implementasi AI dalam, metodologi riset ya. Nah, nanti akan disampaikan oleh Bu Ika. Nah, Bu Ika ini juga selain, dosen di BINUS Online, sudah berapa tahun ya, Bu, ya, di BINUS Online? 2019 saya. Oh, 2019. Ya. Oh, ya sudah hampir 5 tahun ya, atau udah 5 tahun. Ya. Juga Ibu juga peneliti ya di BRIN ya, Bu, ya? Peneliti, yes, peneliti di BRIN. Oh, oke. BRIN sama LIPI itu, bedanya apa, Bu, ya? Dulu lembaga-lembaga ada LIPI, ada BPPT, Batan, Lapan, seperti itu kan. Nah, sekarang semuanya melebur jadi BRIN. Oh, oke, Gitu. jadi satu. Jadi satu. Oh, iya. Nah, ini mumpung ada ahlinya di sini yang anggota dari BRIN. Singkatannya apa, Bu, ya? Badan Riset. Badan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Oh, dan Inovasi Nasional. Nah, ini dia. Nah, kita langsung saja kalau gitu. Silakan waktu dan tempatnya saya serahkan ke Bu Ika. Silakan, Bu. Terima kasih Pak Cornelius. Kemudian terima kasih untuk audiens semua yang diinformasikan ke saya adalah yang hadir umum, ada mahasiswa, kemudian mungkin beberapa ada yang berprofesi sebagai dosen juga atau staf pendidik di lembaga-lembaga higher education. Selamat malam. Yang kita bicarakan pada ini ya, sambil ngobrol, sambil saya sharing presentasinya. Oh, there you go. Ya, sudah terlihat, Bu. Kemudian kalau untuk full screen ini saya agak kagok emang kalau full screen di sebelah mana ya Pak? Oh, full screen-nya Jadi kalau saya harus ke ini sendiri ya, di sini ya? Ini ya? ya itu di ini aja, Bu. Ini ya? Ya, Oh, kayak ini slide biasa, oke. presentasi biasa. Ini harusnya sudah full screen kalau dari saya. Bukan. Ya, yang itu. Ya, the implications. Nah, pada malam hari ini kita akan mendiskusikan tentang lebih ke diskusi ya, karena memang sejauh ini masih ada perdebatan antara itu kan milik umum, kenapa itu adalah kemajuan teknologi, kenapa kita tidak gunakan, dan lain sebagainya. Kita akan mencoba untuk melihat itu dari perspektif yang saintifik, gitu. Ini memang kemajuan teknologi, ini adalah produk teknologi, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan itu secara bijak, ya. Bijak itu dalam arti jangan sampai kita itu terseret sebegitunya sampai yang paling saya rasakan ini ya, karena memang beberapa waktu periode yang baru-baru ini memang belum ya, kalau dari BINUS sudah ada instruksi untuk embed AI ke materi perkuliahan kami gitu, seperti itu, tapi memang belum. Cuman kan untuk perkenalan ke mahasiswa sudah dilakukan. Ada yang bisa memanfaatkan dengan baik, ada yang lebih ke ini adalah problem solutions of everything without any more thinking. Nah, itu kan yang sebetulnya kita permasalahkan. Jadi itu yang akan kita diskusikan di sini. Jadi mengambil judul The Implications of AI in Scientific Report. Jadi hanya ke scientific report-nya saja, ke penulisan ilmiah saja, karena sepertinya itu yang paling berdampak
gitu. Nah, kenapa ini penting untuk mahasiswa ya, scientific report, tesis, skripsi, kemudian laporan-laporan praktikum, Oh ya, atau kalau gimana Pak? mohon maaf Bu, saya salah ini, Iya, apa namanya, nggak bergerak. iya, dan belum full screen. Tadi Nah, Ibu, saya di full screen. Nah, itu saya bingung. waktu Gimana ya share-nya caranya? itu, pilih Sebentar. yang entire screen bukan ya? Coba Oh, sebentar ya Pak. Ini saya stop heeh, screen dulu, stop sharing pilih yang dulu. heeh, nanti ada pilihan Nah, entire screen, nah dipilih itu Bu, heeh, entire screen. entire Oh, screen. ini. Nah, Ya, kayaknya sharing-nya itu, aplikasi tadi. oke. Entire screen. Entire screen terus nanti dipilih lagi, kotaknya yang di itu. Dipilih lagi kotaknya. Ya ya ini kayaknya sudah. Nah, Oke. terus dibuka kembali, slide-nya Bu, heeh, Kemudian slide saya adalah yang ya. Nah ini sudah, heeh, ini sudah ya? ya ya, Oke. oke Bu. Ya makasih Bu. Oke, terima kasih ya Pak. Yang ini ya, kenapa ini uh, selain memang tugas, tapi ini juga pencapaian, memang ada kepuasan-kepuasan psikologis ya ketika kita berhasil mempublikasikan sesuatu, entah itu artikel atau apa, tapi memang semuanya tidak otomatis mudah gitu. Meskipun kita berkali-kali seperti Bapak Ibu juga ya, mahasiswa juga ya, kalau misalkan membuat laporan, saya pikir untuk saat ini ya, saya pikir jarang lah di antara kita yang ini masih pertama kali. Pasti sudah pernah dilakukan sebelumnya, tapi ideas apa ya, blockage itu kan kita tidak tahu kapan gitu. Kadang kita satu hari ini sangat flowing semuanya, yang ide itu terkoneksi dengan cara kita menulis, tidak ada hambatan sama sekali. Besoknya sudah mau finish nih, kita mendadak nggak tahu apa yang mau kita tuliskan gitu. Itu juga sering terjadi, saya juga sering mengalami ya. Tapi bagaimanapun ada target-target tertentu yang kita harus perform. Kita harus perform di satu sisi, tapi di sisi lain aspek saintifik yang tidak boleh kita tinggalkan adalah reliable gitu ya, sumbernya maksudnya. Reliable, kemudian bisa ada aspek ketelusuran. Kalau misalkan kita menuliskan sesuatu itu bersumber dari X, maka siapapun itu ketika mendownload atau mengklik X itu harus ada gitu. Tidak bisa sesuatu sumber informasi itu hanya kita saja yang tahu. Ini di luar aspek jurnalistik ya. Jurnalistik ada aspek confidential, tapi ketika kita scientific writing, siapapun yang sudah kita tulis referensi di situ orang lain juga harus bisa harus kalau mereka menginginkan itu bisa ditelusuri, bukan hanya milik kita dan harus bisa kita pertanggungjawabkan metodenya seperti apa gitu. Emang berat, kemudian kadang-kadang karena ada blockage dan lain sebagainya itu waktunya jadi lebih lama. Kemudian nah kita yang nggak native bukan native speaking English gitu ya, laporannya publikasinya harus dalam bahasa Inggris, mungkin kita juga tidak punya funding untuk apa ya, cek gitu ke translator tersumpah dan memang bidangnya itu kita tidak punya funding untuk itu, sehingga itu adalah hal yang wajar ya untuk grammatical error dan lain sebagainya, sebenarnya wajar tapi tetap tidak diinginkan. Jadi pasti publishernya kok nulisnya seperti ini ya gitu, udah publish udah tahu ini adalah level internasional kok masih seperti ini, masih ada kendala seperti ini, kemudian ada yang langsung reject, ada yang dikasih komentar dengan sebanyak-banyaknya komentar yang mungkin kita jadi sakit mata gitu, seperti itu harus dihadapi memang. Tapi nih memang harus dihadapi,
Tapi dengan masuknya AI yang awalnya dari ChatGPT ya, saya masih ingat itu waktu pertama kali muncul ChatGPT, coba-coba ChatGPT knows everything gitu seperti itu. Memang tampaknya bisa dipercaya, seperti ada angin segar, oh berarti saya bisa memanfaatkan itu untuk tulisan gitu ya. Ini dia, AI sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, gitu ya. Sudah mulai digunakan untuk proses, sebetulnya bukan hanya penulisan ya tadi ya, bahkan prosesnya pun bisa meng-create idea, kemudian bisa arrange kita harus ngapa-ngapain gitu. Semacam konsultan saja sudah nilai penting dari AI. Hanya saja, oh bukan seperti itu, kita membahas ini dulu. Dengan pemanfaatan AI itu, mari kita korelasikan dengan kebutuhan kepenulisan ya. Ini adalah dari tahun ke tahun yang saya belum dapat yang 2000 terbaru 2024, tapi kita coba trennya sampai 2020 saja. Indonesia masih jauh ya dari negara-negara yang lain yang bahkan secara jumlah penduduk itu lebih kecil gitu. Lebih dengan Malaysia lah, negara tetangga, masih jauh di bawahnya. Kemudian dari segi citasi itu apa? Citasi dari segi kita mensitasi karya orang itu adalah apresiasi sebenarnya. Apresiasi, acknowledgement, kita mengakui bahwa ini bukan pemikiran saya memperoleh dari ini loh, udah saya apresiasi gitu ya, orangnya gitu. Jadi kita tidak merasa pintar sendiri, padahal kita juga membaca hasil karya orang lain dan otomatis itu akan sedikit banyak kuat atau lemah, sering atau jarang itu pasti terproses di otak kita, kemudian memunculkan ide baru gitu. Di citasi ini ternyata publikasi-publikasi Indonesia secara general masih di bawah citasinya. Yang ungu ini ya, mepet-mepet dengan Filipina, padahal Filipina kalau dihitung seberapa sih rate population dalam satu population, kemudian yang menjadi faculty occupationnya as faculty member, as a researcher gitu, yang memang salah satu KPI-nya itu membuat scientific publication, itu ternyata kok beda tipis ya, padahal jumlah penduduknya lebih banyak. Harusnya kan Indonesia lebih tinggi gitu. At least harus ngalahin yang merah lah ya, yang Malaysia itu seperti itu. Tapi profilnya memang belum ditemukan hingga saat ini. Gitu. Nah, dari carut-marutnya itu, AI itu seperti menjadi angin segar yang tidak terlalu bagus dalam hal mengemas dalam bentuk kata-kata ya, reward gitu, seperti itu sangat terbantu ya hanya dengan memasukkan suatu kadang pertanyaan, kadang perintah, kadang apapun gitu, hampir semuanya bisa dilakukan. Bahkan uji statistika juga bisa dilakukan oleh beberapa platform AI. Kita hampir tidak punya batas sama sekali dengan hasil gitu. Tapi ya, mulai dari apa sih yang bisa dilakukan oleh AI, bahkan bisa hypothesis generation loh, mereka itu bisa. Kemudian mengekstraksi ide, membuat summary, meringkas itu bisa gitu. Yang itu kan sebetulnya adalah komponen dari satu penelitian utuh dari awal sampai akhir bisa dikerjakan gitu. Bahkan ada language translation ya, sudah saya singgung sebelumnya, sudah jangan khawatir lagi tentang apakah bahasa saya sudah cukup ada di level, di threshold, at least di thresholdnya publisher tertentu yang kita targetkan gitu, tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan. Padahal sebelumnya kalau misalkan ada beberapa publisher yang harus meminta sertifikat, kita sudah menyertakan penerjemah gitu ya. Itu lumayan costly sih. Kemudian yang mana kadang-kadang kalau kita memparaphrasing secara
manual, hanya mengganti subjek predikatnya di mana, kemudian active voice atau passive voice, itu tidak banyak membantu misalnya. Itu bisa dikerjakan. Bahkan ada yang jurnal finder. Kita biasanya, kok kita, Bapak Ibu lebih dari saya biasanya sudah, kalau saya punya data seperti ini, analisis seperti ini, cari tuh jurnalnya apa ya kira-kira, kemudian lihat template-nya, kemudian baru dimasuk-masukin, oh yang satu ini perlu discussion, yang satu enggak, resolve and discussion, yang satu harus dipisah, dan lain sebagainya gitu ya, satu persatu dicariin. Terus yang, ini kayaknya terlalu complicated, minta ini itu, enggak jadi deh, gitu, seperti itu. Mereka bisa melakukan itu semua untuk kita. Ya, apa saja sih? Siapa saja mereka yang sudah saya sebut dari awal, mereka ini adalah beberapa ya, hanya beberapa. Sekarang juga sangat bermunculan ya platform AI yang baru menyesuaikan dengan mereka spesifikasinya itu apa gitu. Seperti nanti ada beberapa contoh yang bisa diberikan. Ada SciSpace untuk literatur review. Yang dua ini, yang nomor 2 itu adalah idola dari awal gitu ya, hampir semuanya bisa dia lakukan. Kemudian ada Wordwise, ada Wordtune, dan Otter. Mereka itu seperti apa bentukannya? Sekarang kita melihat itu, mengupas itu satu persatu. Ini adalah SciSpace Literature Review, bisa SciSpace Literature Review, SciSpace aja itu nanti muncul gitu ya. Bentuknya seperti ini. Jadi dia bisa membuatkan, misalkan saya memerlukan development of UX, UI UX for purchase preference from 2000, misalnya tahun 2000 sampai 2020, kadang kita bisa terbata-bata gitu ya menulisnya, tapi mereka bisa men-summarize itu gitu. Ini yang kalau misalkan Bapak Ibu pernah menggunakan Prisma S Prisma yang untuk systematic literature review, ya, yang satu persatu memasukkannya, misalkan kita mau memakai database dari IEEE. Nah, itu IEEE mereka mengeluarkan mau yang mana nih, by keyword aja sama by abstract, mereka satu persatu. IEEE saja, kemudian kalau kita mau pakai PubMed saja, itu Prisma. Nah, SciSpace lebih bagus dari itu karena dia bisa menyusun. Ya, kita ketahui itu aja satu persatu. Nanti di belakang kita akan mereview juga sebetulnya kekurangannya itu apa. Apa kita menyerah begitu saja dan 100% percaya pada platform AI yang ini gitu. Kemudian yang kedua, Wordwise. Wordwise ini bahasa Inggrisnya juga dikoreksi, ada parafras, semacam proofread gitu. Jadi yang kita mungkin memasukkannya ala kadarnya, mereka sudah mengoreksi sendiri. Itu bantuan yang luar biasa besar, mengkat pengeluaran ya untuk proofreading, untuk sertifikat dan lain sebagainya. Bahkan untuk koreksi-koreksi mungkin proofreading tidak diperlukan, proofreading sertifikat nggak diperlukan, tapi kan ada ya reviewer yang sangat pedes gitu kalau koreksi gitu. Bahasa Inggrisnya seperti anak-anak, kok bisa kan ya, reviewer suka-suka beliau-beliau ya mau mereview yang seperti apa. Nah, itu bisa sangat terbantu dengan adanya Wordwise. Jadi kalau misalkan dilihat di sini sangat smooth. Memang ini kalau di IELTS sekitar band 8 bisa ini. Dengan kata-kata kalau sudah mengoreksi, memasukkan ke Wordwise, dikeluarkan lagi, itu band 8 setara band minimum band 8 IELTS. Gitu. Yang mana itu kalau asli ya, pasti struggling untuk yang non-native speaker. Kemudian, Watson. Ini dia bisa mirip-mirip sama yang Vice, tapi yang Tune itu lebih ke
memparafrase kemudian memperbaiki bentuknya gitu. Jadi biar satu kesatuan itu bisa diganti total sama dia tanpa menghilangkan, tanpa mengurangi, tanpa mengubah makna aslinya ya, gitu. Dan dia akan mengoreksi juga gimana caranya supaya yang ditulis ulang itu plagiarismenya bisa dikurangi. Yang ini saya belum membuktikan, maksudnya saya belum membuktikan apakah ketika memasukkan ke situ kemudian dicek lagi dengan Turnitin apakah tidak ada plagiarismenya sama sekali atau seperti apa, itu memang belum saya buktikan gitu ya. Saya pernah menggunakan tapi bukan Wordtune. Memang dan setelah saya masukkan ke plagiarism check yang versi AI, aduh saya lupa juga, belum saya masukin di sini sepertinya. Itu mengatakan tidak ada plagiarism, zero gitu. Tapi setelah saya cek lewat Turnitin, ternyata ada. Nah, itu bias seperti itu yang perlu kita waspadai. Wordtune. Kemudian Otter sangat berguna sekali semisal data yang kita ambil itu berasal dari interview ya yang sangat kualitatif, sehingga kita perlu mengcapture kata keywordnya itu apa yang dibicarakan gitu, yang dibicarakan oleh responden kita secara fokus discussion group gitu, seperti itu. Mereka membicarakan apa saja dengan trigger yang sudah kita berikan. Dari situ mereka bisa mengcapture idea, kemudian bisa membuat highlight sehingga kita nanti kalau melihat lagi, oh ternyata ini yang paling banyak dibicarakan, yang paling banyak disinggung oleh siapa, responden itu. Nah, Otter bisa dipakai untuk itu. Ini masih terkait dengan riset proses penulisan riset itu, masih belum ke analisisnya. Kalau analisis ada rows kayak row itu rows.com itu menganalisis statistik, itu sangat bagus sekali. Kemudian ini ya, ini memang saya taruh di belakang supaya lebih banyak yang bisa dibahas. ChatGPT kalau yang lain yang sebelumnya ada spesifikasi masing-masing. Kalau ChatGPT itu hampir semuanya bisa diajar sama dia. Mau dikasih pertanyaan apa, dia akan jawab. Hampir tidak pernah bilang tidak tahu gitu ya, karena ya AI itu kan mengumpulkan data. Semakin kita banyak memasukkan pertanyaan, itu adalah sebenarnya sistem yang mentrain data mereka, jadi mereka akan semakin cerdas gitu. Sehingga kita juga perlu hati-hati nih, apa yang kita tanyakan sama ChatGPT, karena mereka bisa merekam itu. Nah, sebenarnya di balik yang menurut kita itu sangat pintar, bahkan punya kecepatan yang kita juga tidak cepat-cepat itu juga sebetulnya. Ketika ditanya sesuatu ya masih mikir kan, nah mereka kok bisa cepat itu. Jangan salah ya, jangan salah dalam arti apa, ada tendensi yang memang karena mereka selalu di-train untuk selalu ada di posisi bisa menjawab ya, dan itu bergantung pada apa yang orang lain masukkan kan. Di belahan dunia manapun mereka saling memasukkan dengan highlight keyword tertentu, dan mereka akan mengcombine itu, jadi tidak akan mengcombine itu gitu. Ada fenomena yang making up story, kalau kita dalam hal cerita itu making up, ngarang gitu ya, cerita-cerita yang dikarang-karang sebetulnya itu tidak terjadi dalam konteks yang kita tanyakan. Misalkan do you know what's going on in mana ya, in India misalnya, yang badai panas itu, seperti itu. Mereka akan mengisi gap-gap manapun yang ini tidak ada informasi tentang itu untuk menjadikan itu jawaban. Tampaknya memang terjawab, dia bisa memberikan clue banyak hal tanpa kita harus googling misalnya.
tapi itu juga berpotensi halusinasi. Halusinasi itu ya tadi tuh yang dia mengarang jawaban itu without intention of course, because this machine informasi itu yang mereka terima gitu. Sehingga apa? Kalau itu tanpa cross check, ya itu pentingnya cross check ya. Karenanya kita ada di forum yang saintifik karena kita perlu mengcross check secara segala sesuatu. Ya, itu bisa menyebabkan a false or misleading answer to a question. Oh, ternyata di India misalnya badai panasnya membunuh sekian ribu orang gitu. Sedangkan faktanya mungkin lebih sedikit dari itu pun ya karena ada kondisi-kondisi misalnya yang korbannya itu adalah orang-orang tua, kan gitu. Kalau nggak dicek ulang, kita bisa mislead, kita langsung membuat summary dari itu bisa fatal, apalagi kalau itu terkait dengan berita. Kemudian, ini ya, kita membicarakan ada, kita tidak mengingkari ada kekuatannya, efisiensi dan precision dari segi penyampaian. Efisien, nggak perlu mikir lama-lama ya. Kita kadang mau berekspresi sesuatu dalam bahasa Inggris mikirnya lama gitu. Bener nggak sih? Oh kalau das itu nyambungnya sama verb yang kayak gimana gitu ya. Mereka bisa mengerjakan lebih cepat. Precision. Saya mencoba-coba sampai yang kompleks gitu ya, vocab yang kompleks. Kadang saya masukkan dan meminta mereka parafrase, itu memang sempurna. Saya belum pernah nemu mereka salah untuk menyusun kata-kata. Pernah salah, itu hanya karena plural, gitu ya. Jadi ada yang are, belakangnya itu apa, itu mereka salah. Tapi itu sepertinya hanya satu kasus saja. Cuman kita perlu tahu weakness-nya. Ada lack of inherence di situ. Mereka juga mengasup dari siapapun yang memasukkan data ya. Jadi inherence-nya kurang kalau dibandingkan dengan bagaimana kita mengorkestrasi sendiri. Ya. Kemudian ada kesempatan nih, memang ada kelemahan itu. Kesempatannya itu apa buat kita ya? Itu adalah untuk meningkatkan analytical skill. Kita sudah terbantu efisien, iya. Bahasa Inggrisnya jadi tampak lebih jago. Tapi biasanya ini gimana nih? Lack of inherence-nya gimana? Nah, kita harus masuk di situ. Kita powernya ada di situ. Sehingga analytical skill itu memang tidak bisa dihilang-hilangkan gitu. Kemudian ancamannya apa? Ancamannya ya untrue sources gitu. Coba aja kita memasukkan informasi misalkan sepak bola Indonesia kalah terus apa-apa gitu ya. Terus apakah sepak bola Indonesia kalah terus kan ada kolom-kolomnya gitu ya, kemudian lanjutkan gitu bertanya seperti itu, nanti pasti jawabannya akan mengikut dari informasi yang sudah kita berikan gitu, seperti itu. Jadi untrue sources itu ancamannya. Jadi memang tidak bisa ya Bapak Ibu kalau kita 100% mengandalkan AI. Jadi memang sejauh ini ya, sejauh kita lagi diskusi, memang efisiensi sama precision-nya itu yang bisa diandalkan. Nah, karena memang sudah marak, ya, beberapa publisher yang jajantik nih ya, yang raksasa-raksasa gitu, memang menerapkan restriction, jadi pembatasan untuk menggunakan AI. Ini masih dibantah lagi. Ada yang mengatakan, oke AI nggak apa-apa, tapi di-acknowledge, bilang di acknowledgement atau limitations atau discussion gitu bahwa saya menggunakan AI, platformnya apa-apa, ChatGPT atau Otter atau apa untuk menganalisis hasil wawancara, supaya apa? At least tahu loh, bagian ini dikerjakan oleh AI. Ya, karena kalau namanya scientific report, itu sangat bergantung pada namanya aja scientific report. Ya, penelitinya gitu. Nah, kalau semuanya diserahkan pada AI, penelitinya nggak ngapa-ngapain, hanya memasukkan keyword-keyword pertanyaan-pertanyaan dirangkum jadi satu karya yang utuh, gimana aspek reliabilitasnya, kemudian kredibilitasnya, valid nggak ini, solid nggak ini kesimpulannya, itu pasti akan jadi pertanyaan. Kalau tidak ketemu sekarang,
besok-besok diulang, jadi ya seperti yang tadi ya, sudah ada bias dari awal, harusnya titik nol, dia sudah -1 dari awal, bias lagi jadi -2, malah miring-miring, nggak akan pas di titik nol gitu, seperti itu. Nah, ini nature sendiri itu tidak mengizinkan elemen ya untuk diterima. Jadi mereka sepertinya sudah punya tool sendiri untuk mengecek apakah ini AI generated atau memang genuine dikerjakan oleh peneliti itu. Gitu, karena memang akuntabilitasnya menurut mereka itu dipertanyakan, daripada dipertanyakan ya tidak sama sekali gitu. Ini sudah ditemukan. Jadi dalam 5.000 submissions ada 34%, banyak loh itu. 34% itu dibuat melalui AI. Ya, yang mana ada plagiarism di situ, kemudian kalau untuk ini social science, kalau untuk yang natural science mendekati medicine itu 24%-an. Karena kalau medicine memang lebih strict karena dia harus ada data-data klinis ya. Jadi untuk membuat AI pun ya agak terbatas dia, ruang geraknya nggak bebas. Social science nih yang paling gede. Karena memasukkan apapun paling mengganti dengan analisis-analisis sosial bisa dikerjakan juga, analisis statistikanya dengan rules tadi, semuanya tanpa sempurna, tanpa membuang-buang banyak waktu untuk berpikir, ya. Dan ini sudah di atasnya, kan maunya sih kalau Komite of Publications Ethics gitu 2% aja, kan jauh ya, udah jauh di atasnya, hampir sudah tidak terbendung gitu. Ini ya, kok nggak boleh, bukan tidak boleh, tapi restrictions ada. Ini juga yang perlu kita hati-hati ya ketika kita memasukkan sesuatu dalam platform AI, itu mereka merekam, itu kita harus tahu bahwa apa sih yang mau kita tanyakan, ada unsur privasi nggak gitu. Karena mereka kan selalu ingat, bedanya sama kita, ya ingatan itu ya, kita mungkin ngetik sengetik-ngetiknya, sedapat-dapatnya, tapi ketika itu mungkin menyebut nama orang atau apa, menyebut kasus atau apa, mereka sudah merekam itu forever gitu, kecuali nanti yang bikin algoritmanya diganti-ganti atau seperti apa, menghilangkan itu, we never know. Tapi concern kita adalah jangan sampai ada privasi yang kita langgar tanpa kita sadari dengan sangat engage gitu ya pada platform AI. Kemudian integrity, ada, bias saya coba highlight integrity ya, karena memang AI itu tidak dibuat untuk mengatakan tidak tahu. Bedanya ya, kalau peneliti seperti kita, dosen gitu, bilang nggak tahu itu nggak apa-apa. Tapi sekalinya tahu, dia benar. Ya, kalau AI nggak seperti itu. Nggak tahunya AI, dia akan, apa ya bahasa Jawanya, gatuk-gatuk no. Nyocok-nyocokin apa yang tadi ya, yang sudah disebutkan ada misleading gitu. Oh, saya pernah dengar dapat input dari si A itu seperti ini. Saya dengar dari input dari si B itu seperti ini. Nah, si C menanyakan hal yang mengandung keduanya. Gabungin aja mereka. Nah, itu yang dimaksud dengan fabricated references. Dan ini juga sudah saya buktikan berkali-kali menggunakan Deep AI. Deep AI itu misalnya gini aja, show me the reference about new policies in asbestos utilization gitu. Asbestos kan carcinogenic gitu, seperti itu. Mereka punya banyak referensi. Misalnya Zhang et al. Menyebutkan gini-gini. Ketika saya mencari Zhang et al. Gitu-gitu, tidak pernah ada publikasi semacam itu lewat database manapun. Itu Bapak Ibu hati-hati. Ya, karena kalau enggak, kita semacam kita diberikan nih, saya minta buku yang full informasi tentang recent research in information system gitu. Saya dikasih bukunya full, tapi ketika dibaca-baca
lot of authenticated references. Yang itu referensinya kalau salah-salah mungkin tahunnya salah atau apa, that's fine ya. Itu tidak ada sama sekali. Dan itu bahaya loh. Kalau kita tidak bisa, sekali lagi kembali lagi ya, kita punya kekuatan dianalisis lagi. Tidak bisa sepenuhnya percaya pada apa yang sudah dihasilkan oleh AI. Bias informasi juga, terutama kalau integritasnya sudah tidak ada, bagaimana kita bisa menjudge bahwa itu akuntabel, terutama masalah-masalah sensitif yang mungkin hanya ada di Indonesia, gitu. Mungkin adalah menurut Bapak Ibu itu adalah fresh, temuan-temuan baru. Kita perlu berhati-hati untuk mengambil apapun yang dihasilkan dari platform-platform AI. Ya, ethical standarnya pasti ada, protection-nya itu pasti ada, tools-nya bisa dipakai, ya. Kalau menurut saya ethical standarnya itu ada di tadi, kemampuan analisis, ya. Jadi tidak akan menggantungkan seperti itu, mungkin perlu diperbaiki dalam hal provision English provision misalkan, atau language apapun, tapi tidak akan menyerahkan hasil kepada AI, karena hasil itu misalkan saya sudah mensurvei sekian ratus orang, hasil itu punya saya, dan saya sampai saat ini, kalau urusan hasil, saya sangat keberatan kalau untuk sharing dengan AI gitu. Tapi bahkan untuk melihat statistik, uji statistik pun, saya menggunakan tools lain gitu, karena ya itu tadi, tidak mau menghindari adanya misleading atau bias yang berkelanjutan yang membuat saya salah menyimpulkan sesuatu. Kalau protection ini juga, kalau semuanya dikerjakan AI, kemudian sainsnya dari mana? Sainsnya kan dari pikiran peneliti itu sendiri, sehingga pasti ada tidak mencukupi asupan sains yang ada. Mungkin dari segi kata-kata seems kompleks gitu ya, using complex English gitu, at least band 8, tapi sainsnya, muatan sainsnya jadi berkurang gitu ya. Karena ini, sains itu kan ada di kedalaman ya. Jadi AI itu kalau manusia jago ngecap ya, bagus gitu kalau bikin kata-kata. Tapi isinya apa? Nah, yang ngasih isinya kan penelitinya gitu. Kalau kita memasukkan satu keyword terus minta AI bikin 2 paragraf, dibikin 2 paragraf sama dia. Tapi coba kita baca lagi, tidak ada isinya. Nah, itu ya. Itu yang peran manusia yang memang tidak terganti di sini. Gitu. Jadi ini ada 2 yang sangat getol sedang disusun, ya, baik itu tentang medis, baik itu tentang social science, sedang disusun nanti aturannya itu, nanti global consensus statement-nya tentang AI itu seperti apa gitu. Karena kalau tanpa aturan itu semuanya bisa ini dong, bisa submission yang AI generated ya. Reviewernya senang nih, oh keren-keren nih bahasa Inggrisnya gitu, tapi misalkan dimasukin tools mereka ternyata AI generated. Plagiarism tentunya ya, plagiarism ada yang mereka menceknya zero plagiarism, tapi setelah dicek ke platform yang memang peruntukannya untuk cek itu, plagiarismenya tinggi gitu. Kenapa tinggi? Kadang ya itu tadi ya, kadang memang sudah banyak diinput orang, jadi AI itu menganggap itu adalah itu buah kerja mereka, terus citasinya juga ngawur-ngawur ya, referensinya tidak tepat seperti itu, sehingga ketika kita cek di tools lain, ya memang plagiarismenya tinggi gitu, sehingga tidak bisa dilepas. Oke. Kemudian ada view suppression, itu adalah apapun yang dimasukkan semakin banyak yang memasukkan informasi tentang itu, semakin bagus dia membahasnya. Tapi untuk hal-hal yang sedikit, minor-minor gitu ya, atau kompleks banget sehingga jarang ya orang yang terlibat di situ, ya dia lebih bermain tentang expanding
expanding expression gitu, ekspresinya aja yang dipanjang-panjangin, isinya sih enggak. Sehingga apa? Jadi ya sebagai peneliti, sebagai dosen, kita mengajarkan pada mahasiswa, kita sebagai mahasiswa kita melaporkan hasil kerja saintifik kita, tetap harus punya rasa confidence, ya, rasa percaya diri yang tinggi bahwa sebetulnya pengendalinya, kontrolnya itu adalah di peneliti itu sendiri. Gitu ya, tools, namanya juga tools membantu kita mempercepat. Kalau saya sendirian mikir itu bisa 2 minggu gitu ya, kalau dibantu AI sehari selesai. Tapi tetap benar nggak plagiarismnya gitu. Kemudian benar nggak referensinya, ada bias apa yang potensi hallucination tadi ya, gapnya itu ada di mana, diisi-isi sendiri sama AI gitu. Itu kita yang bertanggung jawab untuk itu. Sehingga kita mau memakai apapun, kita tetap sebetulnya yang kita andalkan itu adalah hasil dari riset kita sendiri. Jadi kita punya justifikasi yang kuat, apapun nanti yang akan diterapkan oleh tadi ya, yang terutama yang ya, karena dia social science juga concernnya juga di situ, sambil nanti publish apa ini global consensus statement ya untuk penggunaan AI yang makin marak di berapa ya, 5 tahun terakhir dulu. Googling aja kan kita seneng ya, tiap kali googling selalu ada jawabannya, tapi googling itu punya link dan punya sumbernya dari mana gitu. Kalau AI kan enggak, langsung menjawab menurut ini, kadang menurut ini, tapi tidak selamanya itu benar gitu. Terima kasih, hanya ini yang bisa disampaikan karena memang selalu berkembang. Jadi itu yang bisa saya sharing, Pak Cornelius. Sangat terbuka untuk misalkan berbeda pendapat. Ya, luar biasa sekali. Saya merasa dapat banyak pengetahuan baru. Saya juga apa namanya, sering pakai juga tuh Bu, explore. Jadi sejak ChatGPT apa namanya, bangkit gitu ya, tahun 2022 ya, saya coba-coba gitu. Dan memang problem-problem yang dikemukakan tadi memang muncul. Jadi misalnya kita minta dia kasih referensi, tolong dong kasih referensinya, dia kasih gitu. Tapi ketika dicek, ini kok nggak ketemu, Google pun nggak ngeluarin. Gitu. Di ResearchGate kita cari nggak ada, nggak muncul. Nah ini memang menarik banget ya. Saya sendiri juga akan mengangkat topik implementasinya di manajemen proyek itu di minggu depan, pemakaian AI ya, dan sudah saya praktekkan gitu. Itu untuk bikin project charter aja ya, itu cepet banget. Jadi kita masukin konteks-konteksnya ya, pengetahuan-pengetahuannya, data-datanya, terus nanti kita tinggal please generate biasanya kita kasih as a project manager, please generate project charter bla 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 gitu ya, yang lengkap dengan susunannya in detail. Keluar itu Bu, keluar. Dan pas saya juga biasanya review dulu nih gimana, saya baca, untuk menentukan untuk dia ngeluarin project goals gitu ya, project vision, project goals itu cukup tajam juga. Iya. Berarti sudah banyak yang menginput di situ, Pak. Iya, mungkin ya. Gitu. Nah, oke. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan pertanyaan atau ada pendapat, monggo silakan. Mungkin ada yang pernah mencoba di platform yang tadi tidak disebutkan, tapi menemukan keanehan, monggo. Atau mungkin saya menggunakan platform X, semuanya sempurna gitu. Siapa tahu ada. Kalau Ibu udah pernah membandingkan nggak Bu antara beberapa platform nih, ChatGPT, Perplexity, terus ada Cloud.io, Gemini, Bard gitu kan. Itu kira-kira yang
paling the best lah, itu yang mana, Bu? So far, kalau Claude saya belum ya Pak, tapi so far ChatGPT sih. ChatGPT itu memang karena dia general ya. Kalau saya tuh memang gini, jadi meminta mereka untuk membuat generalisasinya dulu. Untuk nanti memperdalamnya itu saya kerjakan sendiri. Gitu. Nah, ChatGPT itu sepertinya ekspansinya luar biasa. Dia bisa mencakup apa ya? Mungkin karena memang pertama kali ya, platform pertama kali yang ditemukan, jadi orang beramai-ramai menginput di situ, nanyanya hampir tidak ada yang tidak bisa dia jawab gitu, tidak ada yang tidak bisa dia expandnya itu kemana-mana, itu luar biasa. Itu dengan presisinya menurut saya lebih tinggi ya dibandingkan yang, tapi mungkin ini ya bisa tiap-tiap orang pengalamannya beda-beda. Jadi so far kalau untuk membantu saya memframe ide biar nggak kemana-mana nih, idenya saya menggunakan itu. Jadi biar ya sudah yang di frame oleh ChatGPT itu apa, berarti nanti masing-masing akan saya cari sendiri karena memang kalau untuk referensi dan lain sebagainya sepertinya apapun gitu, platform apapun masih kurang bisa menangkap itu gitu. Karena saya pikir itu salah satu alasannya itu adalah kan mereka bisa, siapapun bisa menginput. Tidak semuanya dalam ranah yang saintifik ya Pak, jadi lebih banyak yang general. Jadi memang khusus untuk referensi memang jarang ya gitu. Jadi mereka juga kurang banyak database-nya. Tapi kalau untuk menanyakan hal yang general, tumpah ruah mereka ada gitu. Referensi mungkin jarang juga. Mungkin kan dari sekian banyak populasi, berapa sih yang harus menulis scientific report gitu. Jadi saya pikir itu juga berpengaruh terhadap presisi mereka. But ya, GPT outperform. GPT. GPT ya, Bu ya. Ya, saya sependapat sih. Saya juga nyoba-nyoba beberapa itu ChatGPT memang masih paling oke ya, dia outputnya ya, dibanding yang lain dengan pertanyaan yang sama gitu. Bahkan terakhir-terakhir itu saya nyoba data untuk analisa data pun dia mampu, luar biasa. Kita masukin data hasil survei gitu ya, kita kopas aja dalam plug gitu, terus di prompt berikutnya kita ketik please analyze the reliability gitu misalnya, itu dia keluarin. Tapi memang tetap harus dicek ya Bu ya. Betul. Karena ada teman juga yang teman PM project manager, dia cek dengan apa namanya hitung-hitungan gitu ya, hitung-hitungan yang project. Nah itu yang cost management gitu. Ada beberapa yang benar, tapi ternyata ada beberapa juga yang outputnya itu keliru gitu. Formulanya itu ada yang kurang gitu. Jadi dia outputnya keliru. Jadi memang tetap harus divalidasi. Betul. Nah, ini Bu ada pertanyaan ini, kalau untuk skripsi, nah ini itu saya lihat ada beberapa mahasiswa juga. Bisa dikerjakan semalaman, besok-besok udah jadi skripsinya, bahasa Inggrisnya bagus banget lagi gitu. Iya. Untuk skripsi, untuk skripsi gimana Pak? Ya, kalau misalnya dipakai untuk skripsi gitu. Sepertinya ini correct me if I'm wrong ya Pak. Binus sudah menggunakan tools memeriksa AI generated thesis itu sepertinya itu. Jadi memang kita diminta untuk mengajarkan AI ya embed ya, tapi bukan semuanya itu diambil dari AI tanpa sentuhan peneliti itu sendiri gitu. Dalam hal ini adalah mahasiswa itu gitu, sehingga itu nanti sehingga itu bisa memposisikan AI itu as a tools, not apa ya? Saya mirisnya itu kadang gini Pak, mahasiswa jadi
tidak pede untuk berartikulasi dengan pendapatnya sendiri gitu ya. Karena sudah Ya. nginput apa di AI, ChatGPT itu apa, ya udah jawabannya ChatGPT itu aja yang dipakai gitu. Iya, 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 iya. Nah itu jadi loh kan kamu arahnya ke kemana gitu. Misalnya kita mau ke yang anggrek gitu kan detail gitu setelah belok kiri belok kanan gitu mereka jadi nggak berani mengambil itu karena menurut menurut ChatGPT itu sudah ada poin-poinnya gitu jadi kurang Hmm, bisa berartikulasi menurut saya itu ya. ya Wah, itu boleh dipakai. untungnya di binus online udah nggak sidang ya. Kalau Iya kalau ujiannya masih sidang, udah Pak gawat. gitu iya nah takutnya apa Pak itu tidak sebetulnya gini menggunakan AI sebagai platform boleh. Jadi kita punya rangkanya. Oh, ternyata yang terjadi di belahan dunia lain itu seperti ini. Oh, ternyata ada gap knowledge yang seperti ini, seperti ini. Itu. Tapi penelitinya kan tetap harus baca ya. Kalau Betul. misalkan itu apa adanya, disubmit begitu saja, saya khawatirnya justru akan struggling di belakang misalnya ada misal fabricated misalkan yang sebetulnya resultnya nggak gitu-gitu amat tapi dimunculkan dengan uh, misalkan harusnya A jadinya A aksen kok jadinya D ya gitu seperti itu Hmm, walaupun mungkin dari segi kata-kata kan memang indah banget ya AI itu iya, harus diakui saya kalau baca ini yang bikin iya, algoritma ini kok bisa ya mengubah-ubah kata-kata dan itu uh, hampir zero apa ya zero error gitu grammatically zero iya. ada beberapa tapi hampir zero kok bisa ya loncat-loncat gitu tidak salah kok bisa gitu seperti itu nah itu dari segi segi ekspresinya emang luar biasa tapi kontennya tetap saya pikir mahasiswanya ya itu yang harus ambil kendali saya maunya ini loh terima kasih sudah dikasih gambaran buat saya tapi selanjutnya saya mendetailkan dengan cara saya seperti ini gitu harusnya. Ya, hanya sebagai apa ya, alat alat bantu saja ya Bu ya, Iya tapi bukan yang utama gitu ya, bukan betul jangan sampai ketergantungan mungkin ya. iya Wah, iya, iya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari para hadirin sekalian, silakan. Mohon izin Pak Cornelius. Ya, monggo Pak Didit, silakan Pak Didit. Pak Cornel, apa kabar Pak? Masih ingat saya Pak? Wah, masih ingat Pak. Baik-baik nih Pak. Mungkin Iya. saya apa ya? Mungkin tukar pendapat ya, bukan bertanya sih. Jadi kita sharing aja mungkin sama-sama. Kalau saya lihatnya fenomena AI ini sudah mulai masuk ke tadi kan kita bahas di mahasiswa gitu ya, tapi udah mulai merambah ke level anak-anak sekolah, SMP, SD gitu. Nah, yang tadinya mereka eksperimen untuk fun aja gitu, untuk senang-senang aja, untuk main. Lama-lama udah mulai ngerjakan tugas. Dan di level sekolah itu kan tools untuk mendetek AI-nya itu kan belum nggak ada se-advance. iya, iya. Nah, akhirnya ya bener yang Ibu bilang tadi, jadi ada ketergantungan. Waktu era Google aja, karena saya ngalamin sendiri gitu ya, saya punya anak gitu. Waktu era Google aja dia udah Pak, kan di Google ada. Bahkan ketika kami punya Google Pod, dia tinggal oke Google, dia tanya, ada jawaban. Jadi eksplorasi, baca buku itu udah bener-bener sangat berkurang gitu, culture seperti itu di generasi alpha itu. Nah mungkin apa ya, ada kiat-kiat khusus nggak gitu ya? Karena saya sendiri juga ya kadang-kadang kita juga perlu juga pakai AI gitu kan di dunia kerja. Ya jadi mungkin kalau ada yang punya pengalaman bisa di-sharing hal-hal yang seperti ini. Ya gitu aja sih Pak Cornel, terima kasih. Ya, silakan Bu Ika kalau ingin menjawab. Yang bisa saya lakukan dan itu memang saya terapkan ya walaupun AI-nya masih dalam bentuk pengenalan itu adalah
pertama soalnya memang harus spesifik dan agak kompleks sedikit. Jadi ini dari segi point of view kita yang memberikan suatu permasalahan ya untuk coba pada siswa kita atau mahasiswa kita untuk selesaikan gitu ya. Sehingga at least mereka ada effort untuk mencari hal yang baru. Dan itu tidak teoritis gitu. Jadi kalau misalkan saya kasih tabel-tabel seperti yang tadi Pak Cornelius bilang, saya punya data ini, gimana hasil reliability sama validity testnya. Mungkin mereka sudah mengeluarkan, ini loh, kayak gini hasilnya. Tapi saya akan minta mereka membuat apa itu secara kontekstual, misalkan R tabelnya itu berapa, terus R hitungnya itu berapa, apa yang bisa mereka katakan gitu. Jadi harus disimpulkannya secara kontekstual. Nah, itu akan sangat terlihat bagaimana mahasiswa itu berekspresi sendiri atau dia akan minta AI itu lagi untuk membuat kesimpulan gitu. Karena gaya bahasanya beda. Justru yang menurut saya yang sederhana-sederhana itu karena R tabelnya lebih kecil dari ini, maka dia valid gitu. Misalkan kayak gitu. Berapa R tabelnya? Kan harus mahasiswanya menentukan derajat bebasnya berapa gitu misalkan. Atau alfanya itu derajat bebasnya mungkin AI bisa mendeteksi. Tapi ininya berapa? Signifikansinya berapa? Gitu. Itu kan harus ditentukan gitu. Jadi memang ada saatnya saya membiarkan ada ruang-ruang terbuka. Misalnya alfanya tidak saya tentukan. Supaya apa? Kalau saya tentukan nanti dimasukin semua itu ke ChatGPT. Alfanya sekian, ininya sekian, jadi hasil. Gitu kan? Kalau misalkan tidak diketahui, saya biarkan terbuka, terus ujuk-ujuk ini valid, ini valid, ini valid, ini valid, tanpa mahasiswa itu menyertakan kenapa saya memilih R tabel sekian. Oh, karena derajat bebasnya sekian dan signifikannya itu sekian. Berarti dia harus punya determinasi sendiri kan? Nah, itu yang membedakan. Memang hanya sedikit sekali, cuman alfa aja, tapi itu menentukan segalanya. Anda tahu nilainya itu sekian, karena apa? Apa justifikasinya? Nah, itu yang tidak bisa dibeli dari AI gitu. Jadi ada sesuatu yang organik yang bisa kita masukkan, satu sisi diketahui supaya selalu baru gitu ya, soalnya itu fresh dan memang harus mengerjakan gitu, mau nggak mau ya harus dikerjakan ulang, tabelnya itu apa, at least copy paste, harus ada effortnya lah, meskipun mungkin nggak dikerjakan kayak kita dulu pakai kalkulator atau SPSS atau Excel gitu, mereka lebih canggih gitu. Tapi ada ruang-ruang terbuka yang saya biarkan gitu ya, yang sebetulnya harus dijustifikasi. Tanpa itu, apa yang bisa membuat valid R tabel, R hitung lebih kecil apa gitu, seperti itu. Kadang bisa dideteksi AI generated sama enggak itu dari kemampuan mahasiswa atau siswa itu untuk mengata-ngatakan, mewording gitu hasil yang sudah diberikan oleh AI, oleh tools apapun gitu. Itu yang sangat jelas kelihatan tanpa tools. Menurut saya seperti itu. Pak Cornelius mungkin punya pengalaman berbeda. Ya, kalau bagi pengguna ChatGPT, Bu, itu kalau kita baca jawaban mahasiswa di forum gitu ya, di LMS, itu juga bisa bisa teridentifikasi. Wah, ini kayaknya keluaran AI. Karena polanya itu jadi lama-lama tuh hafal gitu. Kita iya benar. Wah, ini pakai juga nih gitu. Gitu. Terus terkait itu ya Pak, untuk siswa itu barusan saya baca di LinkedIn itu ada yang berpendapat cukup menarik sih. Jadi karena AI itu tools, nah si orang ini yang berpendapat ini dia nggak anti, tapi dia justru mengadopsi itu ke kelas gitu, dan dia melibatkan AI itu dalam
proses belajar mengajar. Nah, yang dipakai itu kayak mirip Ibu tadi, mirip metodenya mirip yang Ibu jelaskan tadi. Dia mengencourage siswa untuk ini apa namanya untuk berdebat gitu, mendebat AI-nya. Jadi melatih critical thinking mereka, melatih skill critical thinking sama validasi informasi. Itu saya baca testimoninya ya, dia kayaknya entah dosen atau guru juga. Dia cerita di kelas dia pakai AI gimana, wih ini bagus juga. Jadi siswanya justru disuruh buka aja ChatGPT, coba masukin tentang teori ini. Terus tapi kamu ada di posisi membantah teori itu. Coba gimana pendapat ChatGPT. Nah, dia latih siswanya seperti itu. Jadi ya mungkin begitu, ada perspektif yang seperti itu. Itu Pak Didit. Iya, terima kasih Bu Ika, Pak Kornel. Menarik ya. Pada akhirnya tools yang di-develop untuk membantu kita malah coba menentangnya lagi gitu. Iya. Untuk tetap menjaga kreativitas anak-anak dalam belajar. Tapi memang kalau seperti ini kan artinya para pengajar ini jadi punya PR tambahan gitu. Yang menurut saya harusnya pemerintah juga aware ya. Kalau Kemendikbud kan di bawah Mas Nadiem harusnya lebih aware terhadap hal ini. Ada mungkin semacam program ya untuk para pengajar ini jadi lebih aware terhadap perkembangan teknologi AI dan bagaimana mengabdosinya ke level pelajar dan mahasiswa. Mungkin itu ya. Iya. Ya, setuju Pak Didit. Memang ya biasanya regulasi itu kan selalu terlambat. Iya benar. Datangnya belakangan. Kayak kita nonton film India itu biasanya apa namanya komisaris Jatuhnya lama polisinya itu ya. Datangnya kalau udah belakangan. beres semua baru. Iya, baru datang gitu. Nah, tapi kita tunggu deh ini dari pemerintah ya, inisiatifnya bagaimana, terobosan-terobosannya. Oke, mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih 10 menit ya. Mungkin kita bungkus dulu saja webinar kita malam ini ya, sangat menarik banget ini. Topiknya mungkin nanti bisa kita sambung dengan seri berikutnya ini Bu Ika lagi untuk yang lebih lanjut lagi. Oke, mungkin kita cukupkan dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih sekali ini untuk Bu Ika tadi atas pengetahuannya yang sudah di-share. Mungkin kita bisa bertemu lagi di kesempatan mendatang. Terima kasih juga untuk semua peserta, untuk para hadirin malam ini. Kami ucapkan selamat malam dan terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Bu. Selamat malam. Selamat malam. Pak Cornelius.